Baik, ada beberapa hal yang bisa mendukung kita teman-teman untuk memiliki anak-anak yang soleh dan solehah ini. Yang paling pertama sekali, terutama bagi yang bujang-bujang ini, ya, sama yang gadis ini, memilih calon pasangan yang soleh dan solehah. Itu awal hak anak yang nanti lahir dari dia orang-orang yang soleh. Ya, itu madrasah atau sekolah pertama bagi anak itu, ibunya. Hati-hati yang belum menikah di sini. Kalau sudah menikah, kalau mau menikah dengan wanita solehah. Umur nggak penting, ya. Lebih tua dari kita pun tidak ada masalah. Kalau dia lebih soleh nggak ada masalah. Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Nabi 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Beda 15 tahun. Nggak penting masalah itu. Ya. Anas bin Malik ini yang tadi kita bahas. Ya. Maaf, bukan Jabir. Jabir bin Abdullah. Itu beliau masih bujang. Waktu ayahnya Abdullah bin Haram tadi meninggal mati syahid di perang Uhud. Beliau nikah sama janda. Nabi SAW tanya, kau sudah nikah? Sudah. Sama siapa? Sama janda. Kata Nabi SAW, kenapa bukan perawan? Kau bisa bercanda sama dia dan dia bercanda dengan kamu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini kadang-kadang riwayat tidak dibaca tuntas. Harusnya tahu dulu ini. Ya, cuma dinukil perawan-perawan. Ini ada juga masalahnya. Ya. Kata Nabi SAW, kenapa kau nikah? Dia bilang, ya Rasulullah, ayah saya Abdullah meninggalkan banyak saudara-saudara saya. Kecil-kecil semua. Kalau saya nikah sama gadis, gak bisa bantu saya jaga adik-adik saya. Saya nikah sama janda punya pengalaman. Gitu kan? Maka saya menikah untuk itu. Maka Nabi SAW juga tidak menyalahkan Jabir pada saat itu. Ya. Ini bukan pembelaan terhadap janda ya. Karena orang kalau mau disuruh janda sama gadis dan dia tidak ada masalah seperti Jabir untuk bantu jaga adik-adik kecil, tidak apa-apa dia dahulukan yang gadis tentunya. Gitu kan? Tapi Nabi SAW contohkan seperti itu. Jadi milih pasangan, ingat, setetes sperma yang salah dituangkan ke rahim yang salah, setetes sperma yang baik dituang ke rahim yang salah, wanita yang buruk, lalu dia hamil, maka dia akan memiliki status ibu anak kita selamanya. Sampai di akhirat. Plus lagi pendidikan yang dia tanamkan. Buruk tentunya. Begitu juga akhwat kita. Pilih sembarangan laki-laki hanya tampan, hanya karena kayanya. Padahal Nabi SAW sudah bilang agamanya. Kan gitu. Maka tetes sperma laki-laki itu masuk ke rahim anda dan anda hamil, maka laki-laki buruk itu akan menjadi status ayah anak kita selamanya. Oleh itu hati-hati. Ini penting sekali. Yang kedua, pendapatan halal agar anak-anak bisa tumbuh besar. Bagaimana anda berharap anak anda hafal Quran, anak soleh dan soleha, sementara yang dimasukkan uang riba, uang manipulasi data, segala macam uang curian? Gak mungkin itu. Yang ketiga, selalu berdoa, mendoakan kebaikan. Ya, kata Nabi SAW, hati-hati jangan ucapkan kalimat buruk, doa buruk untuk diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian yang bisa saja malaikat lewat mengaminkan lalu terjadilah. Selalu katakan yang baik. Ya. Kemudian yang keempat, berikan haknya pada saat baru lahir, yaitu akikahnya. Ya. Pilihkan nama-nama yang baik. Jangan cuma main ciplak nama orang gitu ya. Karena ada satu pemimpin terkenal dipakai namanya. Enggak, kita cari pemimpin, kalau mungkin kita mau pakai, contohnya Nabi SAW, para nabi-nabi, para sahabat Nabi, banyak nama-nama yang bagus. Kita bisa pakai nama-nama itu. Ini tentu semua punya dalil ya, tapi kalau kita ingin jenisnya satu persatu ini banyak sekali dalilnya dan mungkin tidak cukup waktu kita karena masih banyak yang harus kita jelaskan. Ini garis-garis besarnya. Kemudian yang kelima adalah pendidikan non formal ataupun formal yang baik, yang islami, ya, yang islami. Kalau anda punya pembantu rumah tangga di rumah, sampaikan ya tentang masalah pendidikan anak harus begini dan begitu, ya, yang lebih islami. Kita sampaikan, jangan dibiarkan dia mendidik anak kita dengan hal yang salah misalnya. Begitu nanti pada saat formal masuk ke ya mana gitu ya, misalnya dia masuk ke sekolah, carikan pesantren, carikan sekolah Islam yang benar-benar bagus gitu ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, mengatur segala sesuatu untuk anak. Ini tidak kalah penting. Makanan, minuman, pakaian, fasilitas rumah, sekolah, pergaulan, sampai nanti puncaknya kalau perlu pernikahan. Anak kita tidak paham apa-apa, kita yang paham. Ya, jadi jangan tanya pendapat anak yang belum paham. Tidak perlu. Diskusi sama orang yang sepadan dengan kita. Bukan anak yang diajak diskusi. Kecuali dia sudah dewasa, udah 17 tahun ke atas, sudah dewasa 20 tahun yang sudah mulai berakal, sudah tahu membedakan, itu lain. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya itu diajak diskusi itu di umur 14 sampai ya 21 tahun. Itu harus sudah besar gitu baru diajak dewasa. Ya jangan 3 tahun, 4 tahun mau makan apa nak, 7 tahun tidak usah. Kasih pakaiannya, atur sekolahnya dan segala macam kita yang aturkan. Ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, orang tua juga harus memiliki sifat kasih sayang, perhatian. Ya.
yang ekstra kepada anak-anak dalam mendidik, dan juga boleh tegas tapi tidak boleh keras. Boleh tegas, ini nggak boleh nak, ini tidak boleh, ini dilarang, tapi nggak boleh keras. Ya. Kemudian yang kedelapan, menjaga ketakwaan pada Allah. Ya. Artinya si orang tua ini sendiri menjaga ibadahnya kepada Allah, itu akan berefek pada anak-anaknya. Sebagaimana Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, beliau mengatakan, la azidanna fi salati min ajlik. Saya akan memperbanyak solatku, ya, dan menjaga kehusyuannya demi untuk kamu, hai anakku. Dan ternyata ketakwaan kita bisa terwariskan. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-9, menjadikan anak sebagai amal jariyah kita. Artinya ada banyak orang sibuk mengajarkan orang lain tapi dia lupa pada anaknya sendiri. Dia sibuk ingatkan nasihati teman-teman tapi dia lupa kepada anaknya sendiri. Enggak, kita harus jadikan mereka sebagai aset amal jariyah. Karena anak-anak seperti lembaran kertas kosong yang kita isi dengan apa yang kita inginkan, diisi baik atau buruk.